Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan terus bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia, tema 7, subtema 2. Pada pembelajaran ini, materi yang kita pelajari pada saat ini adalah masih sekitar tentang teks pidato. Ya. Jadi anak-anak, Bu Guru harapkan kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelumnya, mari kita berdoa agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Mari anak-anak, sikap kalian berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, materi kita pada saat ini adalah pesan dari teks pidato, lalu langkah-langkah membuat pidato, menyampaikan teks pidato, dan menyimak isi teks pidato. Jadi anak-anak, itu materi yang kita pelajari saat ini. Bu Guru ingatkan kepada kalian pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar mengenai pidato. Pidato itu adalah, siapa yang tahu? Ya, pidato itu adalah kegiatan menyampaikan gagasan atau pikiran akan suatu hal secara lisan di depan orang banyak. Ya, kalau kita berpidato, kita harus mempertimbangkan waktu kita berpidato. Jadi, pidato yang disampaikan itu tidak terlalu lama. Karena apa? Karena kalau terlalu lama pendengar akan menjadi jenuh. Ya. Jadi, pidato yang baik itu adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato itu harus dirancang menjadi pidato yang singkat, padat, serta pesan yang di dalamnya akan tersampaikan dengan baik, ya. Jadi itu adalah pidato yang baik. Pesan dari pidato yang disampaikan itu biasanya diucapkan oleh orator. Orator itu orang yang menyampaikan informasi atau pidato. Orang yang berpidato itu namanya orator. Sedangkan audiensi itu adalah orang yang mendengarkan pidato. Jadi pesan dari pidato yang disampaikan itu biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu, ya. Itu dengan tujuan apa? Agar audiensi itu dapat menangkap pesan daripada pidato tersebut. Nah, jadi pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu dengan tujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah kita membuat pidato? Yang pertama, kalian harus menentukan maksud atau tujuan pidato. Jadi maksud dan tujuan pidato itu harus kita ketahui terlebih dahulu, ya. Tujuannya untuk apa? Baru kita membuat pidato. Setelah itu nomor 2, kalian mengamati pendengar dan situasi di sekitarnya, ya. Jadi pendengarnya siapa? Bagaimana situasi pada saat kita berpidato? Kita harus tahu juga itu, ya. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Jadi topik atau tema pidato itu harus sesuai. Tidak kalian membuat seenaknya. Sekarang temanya misalnya
Contohnya itu temanya adalah pandemi, sedangkan di topik pidato yang kalian buat itu cara bermain game. Itu sudah tidak dalam tema yang ditentukan atau yang disesuaikan. Jadi harus sesuai antara topik pidato ya dengan apa yang kita tulis. Yang keempat, kita harus membuat kerangka pidato dari pembukaan, isi, dan penutup. Yang kelima, kita menguraikannya secara mendetail, ya, secara jelas kita menguraikan di dalam kerangka pidato tersebut. Jadilah sebuah pidato. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menyampaikan teks pidato? Isi pidato itu harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato itu juga dapat diungkapkan, ya. Di isi, tujuan pidato dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara itu dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita membuat teks pidato. Yang pertama itu ada pembukaan. Di dalam pembukaan itu berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua itu adalah bagian isi. Bagian isi itu merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Yang ketiga itu adalah bagian penutup. Di bagian penutup ini biasanya berisi kesimpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Jadi, kalau ada yang berpidato, kita mendengarkan pidato itu dengan baik, ya. Nah, kita harus memperhatikan pembicara ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Nah, anak-anak, Bu Guru menambahkan di sini materi kita itu adalah macam-macam pidato. Ada 4 macam pidato. Yang pertama itu adalah impromptu, yang kedua adalah manuskrip, yang ketiga adalah memoriter, dan keempat adalah extemporer. Jadi yang pertama adalah pidato impromptu. Pidato impromptu itu dilakukan secara tiba-tiba atau spontan dan tanpa persiapan sebelumnya. Yang kedua adalah pidato manuskrip. Pidato manuskrip itu adalah pidato yang menggunakan naskah. Jadi orang yang berpidato membacakan naskah pidato dari awal hingga akhir. Yang ketiga adalah pidato memoriter. Pidato memoriter itu adalah jenis pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, tetapi kemudian dihafalkan kata demi kata. Yang keempat itu adalah pidato extemporer. Pidato extemporer itu adalah jenis pidato yang disampaikan oleh orang yang telah berpengalaman berpidato. Pada jenis pidato extemporer ini, juru pidato atau orang yang berpidato itu hanya menyiapkan garis-garis besar saja. Itu adalah macam-macam pidato. Dan penggunaan kosakata di dalam pidato itu penting. Jadi penggunaan kosakata baku dan juga menggunakan kalimat efektif, ya. Di dalam kita berpidato kita harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kosakata baku itu adalah kata-kata yang sesuai dengan kaidah yang dibakukan berupa ejaan maupun tata bahasa, baik secara pengucapan ataupun secara penulisan. Biasanya kata baku ini terdapat pada Kamus Bahasa Indonesia. Dan juga
Di dalam pidato kita harus menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik dari segi ejaan maupun tanda bacanya dan tidak bertele-tele sehingga dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Ya. Kita lanjutkan. Cukup sekian dulu anak-anak materi kita bahasa Indonesia pada saat ini. Bu Guru harapkan kalian tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan, dan hindari keramaian. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.